Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, sementara ibumu hanya tinggal di desa. Engkau pejabat tinggi, sementara ibumu hanya hidup di sudut kampung. Maka rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tidak ada yang betul-betul memahami perasaan orang tua kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Walaupun engkau memiliki harta yang banyak, jangan tinggikan dirimu di hadapan keduanya. Jangan tonjolkan kecerdasanmu terhadap keduanya, pangkat dan jabatanmu yang tinggi. Lupakanlah itu di hadapan orang tua. Suatu hari, ketika ibunda Imam Abu menjumpai Abu Hanifah, ibu beliau mengatakan, "Wahai Nu'man, apa hukumnya ini dan itu?" Lalu beliau memanggil muridnya Abu Yusuf. "Wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya tentang ini dan itu, tolong engkau jawab." "Wahai Imam, engkau adalah guruku, kenapa aku yang harus menjawabnya?" Lalu Abu Hanifah mengatakan, "Waqfil lahuma janahal dzulli," rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jikalau aku menjawab pertanyaan ibuku, seolah-olah aku menjadi guru untuknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Anda tidak tinggal bersama keduanya, usahakan setiap hari jenguklah mereka, teleponlah mereka, buatlah mereka tertawa. Hadiahkan mereka yang paling istimewa dari siapapun. Hadiah bukan diberikan di hari ibu saja. Terkadang orang tua kita tidak mau tinggal bersama kita. Mereka lebih bahagia tinggal di rumah reot, hanya tidak ingin merepotkan kita. Rumah reot yang begitu banyak dengan kenangan, tempat dulunya kita dilahirkan dan dibesarkan. Namun demikian, wahai jemaah sekalian, jangan siksa ibu kita dengan kerinduan. Kapanpun orang tua kita menginginkan untuk pulang, maka pulanglah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia pun telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Dia pun telah tersiksa sewaktu membesarkan kita. Perlu kita ketahui, ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Mereka sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, tetapi mereka mengatakan, "Saya baik-baik saja." Kita terkadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Seandainya ketika kita kembali ke rumah kita ibu dalam keadaan wafat, harta yang banyak tidak ada gunanya lagi, pendidikan yang tinggi tidak berarti lagi, karena sumber surga telah kita abaikan. Oleh karena itu, walaupun masih ada keduanya, berbuat baiklah, jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka hanya karena warisan, hanya karena harta. Terkadang sebagian orang yang rela melaporkan orang tuanya, rela menggugat ibunya, rela membenci orang tuanya hanya karena harta warisan. Ingatlah wahai ma'asyiral muslimin, sungguh harta beserta diri kita adalah milik orang tua kita. Ingatlah wahai jemaah sekalian, 10 pembukaan dari seorang ibu untuk melahirkan kita ke dunia ini. Sekiranya seluruh uang dan harta yang kita berikan tidak akan bisa cukup untuk bisa melunasi perjuangan mereka sewaktu kita dilahirkan, maka maafkan mereka, muliakan mereka, taati mereka, dan jangan siksa mereka dengan kerinduan. Seandainya kita boleh berdoa, "Ya Allah, ambillah kesehatan ini untuk keduanya agar mereka tidak sakit. Seandainya ada usia yang lebih panjang, ambillah sebagian untuk mereka agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini." Jemaah sekalian yang saya muliakan, seandainya kita wafat, berapa lama anak yang kita cintai untuk menangisi kita? Berapa lama istri yang kita sayangi
menangisi kematian kita. Mungkin sehari, mungkin seminggu ataupun sebulan. Ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada air mata yang lebih deras dari air mata seorang ibu. Tidak ada air mata yang lebih deras dari air mata seorang ayah. Perlu kita ketahui, sukses ada di tangan ibu, kaya ada di tangan ibu. Orang tua kita sayangnya luar biasa, tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun. Mata kita belum bisa memandang, telinga kita belum bisa mendengar. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita sudah berdoa sambil mengusap perutnya. Anakku sukses, anakku bahagia, anakku kaya, surga tempatmu nak. Manusia manapun belum pernah berdoa tentang kita. Orang tua sudah panjatkan doa itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Sukses bukan karena kepintaran kita. Kita lahir tidak langsung pintar, kita lahir tidak langsung kaya, tetapi suksesnya kita karena panjatan ibu yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Belum lagi seorang ayah yang mendengar tangisan pertama di saat kita dilahirkan ke dunia ini. Ayah sudah berpikir bagaimana dengan pendidikan anaknya, bagaimana cara kita makan, kesehatan dan keamanan. Yang lebih menarik lagi, ayah tidak pernah menghitung berapa banyak tenaga dan harta yang mereka keluarkan untuk kebahagiaan kita. Orang tua jangan sampai terlupakan dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian, kembali lagi kepada surah Al-Isra. Wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janahal dhulli. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Wa qul, dan berkatalah, berdoalah, dan tidak ada doa terbaik untuk orang tua melebihi doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak ingin kita berdoa hanya rabbirhamhuma, tetapi Allah menginginkan kita membayangkan saat-saat kita kecil, saat-saat kita dibesarkan, saat kita bersama orang tua kita, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawatku sewaktu kecil. Ya Allah, sayangi mereka berdua, rahmati mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendak aku dahulukan untuk berbakti kepada duanya? Nabi menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi. Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW menyebutkan ibu 3 kali karena ibu kita melakukan 3 hal yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Ibu mengandung kita, tidak ada yang melakukan itu kecuali ibu kita. Ibu kita melahirkan kita, tidak ada yang melakukan itu selain ibu kita. Ibu kita pun menyusui kita, tidak ada juga yang melakukan itu kecuali ibu kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, secara lahiriah kita wajib adil antara ibu dan ayah. Berusahalah untuk selalu memberikan keistimewaan untuk mereka. Hadiahkan mereka bukan di hari ibu saja. Kadar minimum dinamakan anak soleh. Apabila selalu ada doa untuk orang tua, sepanjang kita memanjatkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sepanjang itu kita dinamakan anak soleh, walaupun dengan kadar yang sedikit, karena tidak ada kadar maksimal kesalehan seorang anak. Tidak ada uang banyak, tidak punya baju bagus untuk dikirimkan kepada keduanya, bacakan kepada keduanya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu jemaah sekalian, berbaktilah kepada keduanya selagi mereka masih ada. Muliakan mereka, jangan sia-siakan keduanya, jangan sia-siakan, bahkan jangan berkata kepada keduanya. Jika mereka kecewa, jika mereka marah, jangan bentak mereka, apalagi sampai memukul mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughan indakal kibara ahaduhuma
au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfil lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua menyayangiku sewaktu kecil. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua, karena masih banyak kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang orang tuanya sudah tiada, masih punya kesempatan untuk berbakti. Banyak sekali amalan-amalan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita yang sudah tiada, seperti melunasi hutang puasanya, menghajikan mereka yang biasa disebut dengan haji badal, kemudian berkurban atas nama orang tua, sedekah jariah, dan membaca Al-Quran dengan berniat, kita niatkan untuk keduanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam suatu riwayat, ada orang mati di kuburnya, diazab, tapi begitu anaknya mulai belajar Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, hentikan itu azab. Orang yang dikubur itu, saya malu, anaknya belajar kitab saya, kok orang tuanya diazab. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, semakin kita memperbanyak amal soleh, maka orang tua kita pun akan terus menerus ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejengkal demi sejengkal, setingkat demi setingkat, keduanya akan merasakan nikmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita, dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.